Ini banyak yang nggak video on, kenapa ya? Kita masuk ya, yang materi yang lalu. Kita membahas tentang bagaimana karakter dari permintaan atau demand. Maaf, suara saya jelas kan ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Permintaan, nanti lawannya adalah supply atau penawaran, dan nanti bagaimana proses titik pertemuannya, yang disebut dengan titik equilibrium. Dan yang lalu kita bahas bagaimana perilaku dalam orang berbelanja itu nanti dipengaruhi berapa hal. Saya coba singgung dikit, ya, sedikit aja ya. Pertama, adanya perubahan pendapatan atau income. Yang kedua adalah kekayaan. Jadi apa beda pendapatan dengan kekayaan? Nah, saya coba tanya dulu. Masih ingat nggak yang kemarin? Apa beda pendapatan dengan kekayaan? Bedanya apa? Bisa jawab? Dia Ananda? Mbak Erlinda? Nggak ada orangnya kan? Kalau video mati ini nggak tahu saya tuh kuliah, Anda kuliah atau enggak? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lufti Zuhud, NIM I03210073. Kalau menurut saya, kalau pendapatan itu berarti mungkin kata lainnya mungkin penghasilan ya, Pak. Berarti Ya. gaji yang diterima setiap bulan atau setiap bulan atau setiap minggu tergantung gajinya. Kalau kekayaan itu berarti yang sudah dimiliki, harta yang sudah dimiliki sebelumnya gitu, Pak. Ya, betul. Jadi pendapatan itu adalah hari ini kita nyebutnya ada gaji, ada pemasukan, seperti itu ya, penghasilan. Sedangkan kekayaan itu adalah penghasilan sudah tersimpan, sudah berbentuk sesuatu yang sudah kita kuasai sebelumnya. Nanti pendapatan atau penghasilan ketika sudah tidak terpakai dalam 1 bulan berjalan, dia akan menjadi penambah bagikan yang sudah ada sebelumnya. Makanya yang pekan lalu saya ceritakan dan saya tunjukkan di website waktu itu ya, kepala sekolah yang kekayaannya 1, sekian triliun gitu. Wah, itu nggak mungkin korupsi ya, nggak boleh kita menuduh orang korupsi. Ternyata hasil dari 1,7 triliun itu adalah dia dapatkan dari warisan yang dia terima dari orang tuanya. Itu kekayaan namanya. Harga produk lain, yang ketiga, itu juga bisa mempengaruhi demand dari sebuah produk. Contoh, udah pernah ini terima video di YouTube atau di TikTok itu ya, yang menunjukkan nanti handphone itu nanti bisa menjadi proyektor. Handphone itu nanti bisa menjadi proyektor. Nanti itu ada indikasi-indikasi awal, nanti screen itu akan hilang. Screen itu nanti akan hilang, diganti dengan proyektor. Nah, karena proyektor kan sebenarnya pada dasarnya adalah lampu yang memancarkan beberapa variasi warna. Jadi kalau Anda lihat senter itu kan warnanya satu, ya kan? Tapi ketika sinar tadi itu dipantulkan atau memantulkan cahaya dari sekian ribu atau sekian juta prisma-prisma yang ada, Anda ingat ya konsep pantulan atau penerusan cahaya putih ditabrakkan atau dilewati sebuah prisma kan membentuk apa? Akan menjadi apa?
Ya, panggil dulu yang tutup-tutup ini. Hanif Alfarisi. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Belum bisa on cam karena jaringan saya kayaknya kurang baik, Pak. Kenapa, Mas? Pokoknya Kayaknya yang videonya mati sering saya panggilin nanti. Gak apa-apa sih. Buat gitu aja. Gimana, Mas? kalau cahaya tadi, Pak, kalau pembiasan gitu ya, Pak. Ya nggak tahu saya. Namanya apa? Kurang tahu, Pak. Nah, itu karena mati videonya. Jadi Anda nggak tahu saya nih. Sambil nonton, sambil tidur, atau sambil apa, saya nggak tahu. Itu harga produk lain itu mempengaruhi demand dari satu produk. Semakin demand dari satu produk itu tinggi, maka kecenderungannya adalah akan banyak pemain-pemain baru untuk memasuki pasar produk tersebut. Dan nanti semakin banyak juga, maka biasanya akan men-trigger munculnya produk-produk substitusi yang lainnya. Nah, tentunya kalau kondisi ini terjadi, maka nanti produk utama itu akan bergeser kepada produk yang lain. Geser. Nah, itu nanti permintaan demand-nya akan makin berkurang. Berikut lagi ada selera. Selera. Contohnya misalnya sepatu gitu ya. Dulu orang tuh kalau memakai sepatu yang keren tuh ya sepatu kulit gitu ya. Sekarang ini seleranya orang ternyata tidak perlu sepatu kulit, tapi sepatu yang praktis, ringan, maka muncul sepatu cats gitu ya. Jadi tren sepatu kulit menurun karena kenapa? Munculnya selera baru dengan dengan gaya sepatu yang lagi in hari ini. Contohnya lagi apa? Contohnya lagi misalnya adalah pasca Covid ini muncul permintaan yang banyak dari produk yang di awalnya itu tidak pernah dilirik atau dilirik dengan tidak begitu agresif. Contohnya seperti sepeda gitu ya. Bahkan sepeda Brompton itu sampai harganya melebihi harga sepeda motor gitu. Itu contoh. Ekspektasi adalah perkiraan atau dugaan terhadap kebutuhan atau tren sebuah produk di masa yang akan datang. Saya ngasih contoh seperti menurut Mas Atallah Noval. Gimana menurut Mas Atallah prediksi terhadap permintaan televisi di masa yang akan datang? Halo? Mas Ilham Maulana? Mas Ilham Maulana? Iya, Pak. Ngapain, Mas? Tes. Ini hostnya siapa nih? Saya, Pak. Mas, yang Z ini ditendangannya, Mas, di remove aja. Gimana, Pak? Yang Z ini yang ada kode Z dihapus aja. Disuruh keluar aja. Gimana tadi, Mas? Jawabannya? Halo? Saya itu terus terang nggak nyaman kalau gini ngajar. Saya itu kalau ngajar ya pengennya ngajar gitu. Jadi kalau kucing-kucingan gini jadi malas saya. Ya udah, ini pekan ini
terakhir ya, saya dapati seperti ini. Ke depan siapa ini koordinatornya? Ada 3 Pak untuk koordinatornya. Oke, Mas Farel sama Mas Safiro ya. Satu lagi Mbak Iya. siapa? Mbak Eli. Mbak Elia Pak. Mbak Elia. Pekan depan, mulai kuliah pekan depan, pastikan kalau yang nggak bisa on kamera, tolong dibuang aja. Ya, saya nggak enak memandangnya. Gitu ya, Mas. Ya, kalau nggak bisa kuliah nggak apa-apa. Baik Pak. Ya, ini saya bukan gelombang radio nanti yang Anda bisa dengeri sambil ngapain, fair-fairan aja lah. Minggu lalu kan sudah saya ingatkan sebenarnya. Dan saya nggak perlu panggil satu-satu gitu kok. Kayaknya saya ngajar anak SD jadi kerasa saya yang butuh. Kalau saya mau menuntaskan kewajiban, saya cukup ngerekam video, saya kasih aja nggak ada. Tolong Mas ya, dibuat lebih kondusif lagi ke depan. Oke, itu karakter permintaan. Supply juga nanti sama sebenarnya. Ketika permintaan bergerak, apakah dia nanti ke arah yang lebih tinggi atau lebih rendah, maka biasanya supply juga mengikuti. Nah, problemnya adalah ketika dua karakter tersebut, yaitu supply dan demand, memiliki karakter yang saling berlawanan. Ketika demand meningkat, maka biasanya harga semakin meningkat. Ketika harga semakin meningkat, justru permintaan semakin menurun. Dan sebaliknya. Nanti setelah itu ada jadwal permintaan dan kurva permintaan. Di sini lebih ke arah pembahasan bagaimana memang beberapa kebutuhan dari barang-barang atau karakter demand satu barang itu biasanya perilakunya ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya memiliki jadwal tertentu. Contohnya kemarin saya sampaikan mantel hujan itu ya laku saat di awal musim hujan atau pas musim hujan. Tapi ketika musim kemarau, produk tersebut permintaannya seperti menghilang dari permukaan bumi seperti itu ya. Atau seperti kalau Anda dulu waktu sekolah SMP, SMA, ketika awal semester atau awal tahun ajaran baru, maka biasanya banyak para murid atau termasuk juga mahasiswa itu melakukan pembelian produk-produk buku tulis atau buku pelajaran segala macam. Selebihnya maka schedule atau jadwal permintaan terhadap buku itu seakan-akan hilang dari pasaran. Itu kait masalah jadwal dan juga siklus permintaan. Nah, di bawah ini di slide 16 ini digambarkan bagaimana karakter pengguna terhadap harga yang ada, dari harga produk yang ada. Saya sapa dulu. Mbak Salma pakai apa, Mbak? Handphonenya, Mbak? Nomor handphonenya apa? Salma Sari. Iya, Pak. Telkomsel, Pak. Telkomsel ya? Iya. Pakai TM nggak, Mbak? Enggak, Pak. Nggak pakai TM. Ketika mau nelpon, itu gimana, Mbak? Kebiasaannya? Nelpon ya telepon aja gitu. Iya, Pak. Biasanya pakai WhatsApp, Pak. Saya sekarang jarang pakai. Oh, itu toh masalahnya. Karena pakai WhatsApp ya. Nah, sekiranya Mbak WhatsApp itu berbayar, Mbak nelponnya hitung-hitungan menit nggak? Iya, Pak. Iya ya. Sekarang karena WhatsApp, pernah lihat waktunya berapa menit nggak? Enggak. Enggak. Jarang. Jadi, ya, kenapa seperti itu, Mbak? Soalnya, Pak, biayanya lebih murah juga. Atau bisa dikatakan hampir nol ya? Iya, Pak. Ya, itulah karakter dari pengguna, Mas Mbak. Kan ingat ya, kita kuliah PI ini untuk memahami bagaimana masyarakat bertransaksi ekonomi. Ada kaidah seperti ini.
Ketika Anda memanjakan orang dengan cara memurahkan harga dari produk tersebut, maka yakinlah konsumsi mereka akan meningkat. Bisa dipahami di sini? Ya. Ketika harga tarif pulsa mahal, maka bisa jadi Anda jarang nonton video. Ya kan? Nggak rajin itu download. Tapi ketika Anda di rumah pakai hotspot, pakai IndiHome atau Bisnet atau First Media segala macam. Nah, yang awalnya kalau Anda download itu hitung-hitungan, setelah itu sudah unlimited, maka Anda jadi kegantungan untuk mendownload. Ketika fase itu dicabut, maka biasanya ada sebagian perilaku yang terbawa dari kondisi free atau gratis tadi itu yang terbawa dalam kebiasaan sehari-hari. Meskipun langsung nanti dia akan mengalami penyesuaian. Tapi sedikit banyak akan ada pengaruh dari kebiasaan lama itu yang akan terbawa ke Anda. Saya izin nanya ini. Ada yang di rumahnya nggak ada AC, mohon maaf. Ya nggak usah dijawab deh. Nggak usah dijawab. Orang yang di rumahnya tidak ada AC, bisa jadi yang tinggalnya di Karangpandan gitu, atau di Tawangmangu yang pakai AC. Ya, seperti itu kan ya. Apa yang terjadi bagi mereka? Ketika dia tidak ada AC, ya biasa aja. Karena kenapa? Kebiasaan dia sehari-hari tidak pakai AC. Bisa dipahami? Tapi Anda bayangkan, ketika Anda terbiasa tinggal di rumah, Solo, panas, Jakarta, panas gitu kan ya. Kalongan, Surabaya itu panas semuanya, listrik mati. Maka Anda menjadi salah satu orang yang paling panik di dunia. Waduh panas banget, mau kipasan nggak ada, kipas angin, AC apalagi, itu hal yang menjadi panik, menjadi heboh bagi Anda. Sedangkan orang yang terbiasa nggak pakai AC, mati listrik santai aja, tidur ya tidur aja seperti itu. Karena kenapa? Karena memang dia merasa kebutuhan AC itu bukan hal yang menjadi kebutuhan dia sehari-hari. Yang nggak pernah punya AC, tidak pernah ada kebutuhan untuk harus ada AC di rumah. Nah, ini kaitan dengan grafik tadi, grafik masalah price dan quantity. Kecenderungan manusia itu ketika harga price yang menurun, maka dia akan menambah konsumsi penggunaan barang dia, penggunaan atau konsumsi produk tersebut. Di sini contohnya kalau kita nelpon, ya Anda nggak bisa bayangkan sekarang ya, karena semua sudah serba gratis pakai WA atau pakai video call seperti itu. Dulu pada saat WA itu belum ada, maka ketika ada sanak family keluar negeri gitu, maka telepon itu yang penting-penting aja. Kalau nggak penting nggak mau diangkat sama dia. Karena kenapa? Tarifnya mahal sekali. Ketika tarifnya murah, yang nggak penting pun diobrolin. Kan gitu kan ya. Seakan-akan kalau kita pakai rumus formulasi ini, ketika P semakin rendah ke arah 0, Anda lihat garis biru ini menjauhi titik 0 di sisi Y, sisi X, maka trennya adalah ketika P-nya turun, sumbu Y-nya mengecil, maka yang terjadi adalah pasti nanti akan terjadi penambahan jumlah kuantitas konsumsi produk tersebut, atau di sini adalah demand-nya menaik. Jadi demand menaik seiring dengan adanya penurunan harga produk tersebut. Hukum permintaan menyatakan hubungan negatif atau terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Artinya apa di sini? Ketika harga produknya menurun, maka biasanya kuantitas yang dikonsumsi itu meningkat. Ketika harga naik, maka kuantitas yang dikonsumsi itu akan berbalik untuk menurun. Pendapatan atau income adalah ukuran aliran yang berupa jumlah penerimaan rumah tangga pada periode tertentu. Tadi saya katakan ada pendapatan tadi ya. Itu meliputi apa? Meliputi upah, gaji, laba saat ini, ya kalau ada nanti pembayaran bunga bagi yang deposito, atau pendapatan sewa, atau pendapatan penghasilan lainnya. Ada yang tahu nggak pendapatan penghasilan lainnya kira-kira apa? Selain dari kelima hal di atas. Mbak Yasmin Zulfa, apa Mbak pendapatan ke-6? Pendapatan atau penghasilan lainnya itu apa kira-kira?
Selain dari upah, gaji, laba, pembayaran bunga, sewa, apalagi yang lain? Mbak Yasmin? Mohon maaf Pak, saya kurang tahu. Kurang tahu? Ya, Ditambahin nggak tahunya biar supaya tambah. investasi mungkin Pak. Investasi, maksudnya investasi gimana? Investasi itu pasti mengeluarkan uang, bukan dapetin uang. Invest itu kan artinya menanamkan modal. Berarti keluar uang. Gimana kok dikatakan pendapatan? Gimana, Mbak? Kan kalau investasi itu Pak, pasti Gimana? Di-unmute dulu suaranya. mungkin kalau investasi itu menurut saya karena kita berinvestasi kan Pak, dan itu hasilnya pendapatannya tuh biasanya kembalinya lebih gede Pak. Menurut saya ya Pak, mohon maaf kalau salah. Ya dimaafin lah kalau gitu, Mbak. Ya, investasinya itu mengeluarkan modal. Hasil dari investasinya itu berupa pendapatan. Ya, berupa pendapatan. Dan benar Mbak sebenarnya. Pede aja Mbak kalau jawab Mbak. Nggak usah ragu-ragu. Justru kadang-kadang kalau kita pede meskipun salah orang jadi percaya. Itu Mbak Yasmin ya. Pendapatan yang berasal dari hasil investasi. Kemarin kan udah saya singgung dikit ya. Apa bentuknya? Mbak Aulia, Sabrina. Kan kemarin saya ceritakan ada bentuk koperasi namanya apa, kalau perusahaan namanya apa. Nanti saya ceritakan kan ya? Mohon maaf Bapak, kurang tahu. Kurang tahu. Mas Farel? Apa Mas? Bentuk penghasilannya adalah penghasilan dari investasi. Betul. Apa namanya? Bapak, apakah dividen? Iya. Ya emang ya. Dividen. Apa itu dividen? Pembagian keuntungan kan Pak? Iya. Tapi dividen itu pembagian keuntungan dari sisi apa? Dari pemegang sahamnya itu bukan Pak? Ya, namanya adalah keuntungan yang dibagi kepada atau untuk pemegang saham, namanya dividen. Nah, kalau koperasi namanya apa, Mas? Jawab Pak. Silakan. SHU, betul. Ya, itu termasuk pendapatan. Ya, itu termasuk pendapatan. Ada lagi nggak yang lain, Mas? Selain itu? Nah, cukup? Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang kita dapatkan saat ini itu adalah penghasilan. Nah, yang kita dapatkan ternyata tidak kita konsumsi semuanya, maka dia menjadi tabungan. Tabungan untuk evaluasi di waktu atau saat berikutnya. Contoh misalnya 2021 kita hitung, pendapatan orang tua saya 120 juta misalnya. Berarti 1 bulan 10 juta. Ternyata untuk kebutuhan lain-lain segala macam karena kita nggak boleh keluar rumah, kan irit kan ya, di dalam rumah yang penting speedinya lancar gitu. Ternyata cuma 60 juta. Maka ada sisa 60 juta yang tidak terpakai untuk konsumsi atau kebutuhan hidup dan kebutuhan sehari-hari. 60 jutanya ternyata disepakati antara orang tua, ibu dan bapak, ya udah kita simpan lagi aja. Maka 60 juta yang merupakan hasil dari 2021 bagi 2022 dia masuk dalam akumulasi kekayaan. Itu 2022 dapat gaji lagi, yaitu nanti pendapatan. Sampai sini bisa dipahami ya perbedaannya. Oke, lanjut. Kekayaan adalah ukuran simpanan yang berupa total nilai yang dimiliki rumah tangga dikurangi nilai utangnya. Nah, nanti ini kekayaan berarti nanti mesti ada faktor pengurang yaitu utang. Ya, kalau utangnya nggak ada karena dia takut utang ya berarti total kekayaan yang dia miliki. Nah, berikut lagi ada istilah namanya barang substitusi.
Barang substitusi adalah barang-barang yang bisa saling menggantikan. Apa yang digantikan? Apa yang digantikan adalah, ada yang bisa jawab? Barang substitusi adalah barang yang sifatnya bisa menggantikan. Apa yang digantikan? Barang Barangnya, utama, Pak. bukan. Barang yang fungsinya sama, Pak. Gimana? Barang yang memiliki fungsi sama. Ya, fungsinya. Jadi yang tergantikan adalah fungsinya. Maka contohnya di sini ada tab, ya kan? Ada tablet yang ada dockingnya. Salah satu mereknya misalnya Transformer, Toshiba atau HP itu yang Transformer. Ada nanti tab yang lebih kecil. Fungsinya sama tiga-tiga seakan-akan. Nah, itu berarti ketiga barang ini termasuk kategori barang yang masuk dalam kategori substitusi. Ada barang substitusi sempurna. Anda lihat laptop dengan tab yang 12 inci itu pada dasarnya sudah merupakan contoh barang substitusi sempurna. Karena kenapa? Tidak ada bedanya antara laptop 12 inci layarnya dengan tab 12 inci yang punya docking. Nah, jadi keyboard nanti ada isinya baterai extend segala macam itu namanya docking istilahnya. Nah, dockingnya ini ada, ya betul-betul sudah mengganti fungsi total dari produk laptop. Barang komplementer, apa tuh barang komplementer? Jadi nanti Anda hati-hati ya, mana barang kompetisi, mana barang substitusi, mana barang komplementer. Barang komplementer adalah barang-barang yang sejalan. Artinya apa? Dia muncul karena dibutuhkan atau sebagai pendukung atau komplement pelengkap bagi barang inti. Bagi barang inti. Kenapa kita harus memahami barang-barang tadi? Karena nanti ada hubungan antara demand barang substitusi, barang komplementer, atau barang pesaing relatif terhadap kenaikan harga. Contoh barang komplementer, ada yang tahu? Sepatu sama kaos kaki, Pak. Hah? Sepatu sama kaos kaki. Ya, bisa. Kaos kaki adalah komplementer bagi sepatu. Apa lagi yang lain? Terima kasih, Mas Faris. Headset sama handphone, Pak. Headset sama handphone, ya, aksesoris. Ya, jadi saya katakan seluruh produk yang masuk dalam kategori aksesoris itu adalah barang komplementer bagi produk utamanya. Sampai sini bisa dipahami? Saya sederhana ya. Nah, kenapa harus memahami itu? Karena nanti ini yang paling penting di bawahnya ini. Naiknya harga barang lain akan meningkatkan permintaan barang komplementernya. Artinya apa di sini? Barang lain berarti barang kompetitor. Ketika barang kompetitor naik, maka orang akan meninggalkan produk tersebut. Akan meningkatkan permintaan barang komplementernya. Oh, ini nggak seperti ini maksudnya. Jadi barang komplementer itu adalah aksesoris, naiknya harga barang lain akan meningkatkan permintaan untuk barang komplementernya. Naiknya permintaan barang utama akan meningkatkan permintaan barang komplementer. Jadi contohnya seperti ketika handphone jumlah penjualan semakin banyak, maka aksesoris permintaan juga akan semakin banyak. Yang poin pertama ini naiknya harga barang lain itu berarti barang kompetitor atau barang yang menjadi kompetitor produk tersebut. Maka ketika harga barang kompetitor naik, dampaknya apa? Produk yang menjadi produk inti akan menjadi semakin meningkat permintaannya. Bisa dipahami? Karena kan ketika satu barang, katakan saya ngasih contoh barang A dan B ya, biar Anda mudah ya. Ketika barang A harganya naik, maka kan orang akan berpindah kepada barang B. Sampai sini bisa dipahami? Ketika dua barang tersebut bisa saling menggantikan, maka ketika barang harga A naik, maka biasanya orang akan berpindah ke barang B. Apa dampaknya? Maka ketika harga barang A naik, maka secara otomatis aksesoris untuk barang B akan meningkat. Karena kenapa? Permintaan barang B akan meningkat. Bisa dipahami ya di sini ya? Jadi logikanya logika dua tahap. Lanjut, jumlah penentu lain terhadap permintaan rumah tangga. Apa penentu lain? Pertama adalah jumlah populasi.
Maksudnya di sini apa? Ketika yang penduduknya semakin banyak, maka memang jumlah ukuran konsumennya semakin meningkat. Jadi permintaan muncul bertambah bukan karena produknya unggul, tapi yang minta memang banyak. Inilah nanti yang akan dialami Indonesia sekitar 5 sampai mungkin 10 tahun yang akan datang, yaitu adanya bonus demografi. Jadi pasar di Indonesia ini akan meningkat. Pasar di Indonesia akan meningkat. Ada pernah dengar istilah bonus demografi? Ada yang pernah dengar istilah bonus demografi? Iya, Pak. Apa itu, Mbak? Bonus demografi. Jumlah antara penduduk yang di usia kerja itu lebih banyak daripada penduduk yang bukan usia kerja. Ya, artinya jumlah manusia pada usia produktif itu lebih tinggi daripada usia yang non-produktif. Padahal ketika orang hidup dalam kondisi dia memiliki penghasilan, artinya dalam usia produktif, kecenderungannya kebutuhan dia akan semakin meningkat. Dampaknya apa? Pasar akan semakin berkembang. Betul kan ya? Betul. Yang berikutnya lagi apa dampaknya? Kebutuhan atau kesejahteraan terhadap kelompok manusia yang belum produktif, baik dia anak-anak atau yang sudah sepuh, orang tua lanjut usia, itu nanti akan dibopong lebih banyak atau disokong lebih banyak oleh orang yang anak-anaknya yang masuk dalam usia produktif. Nah, ini lebih bagus. Dampaknya apa? Kesejahteraan semakin meningkat. Kesejahteraan itu setara dengan pembelanjaan. Bisa dipahami di sini maksudnya. Nah, kondisi itulah yang disebut dengan bonus demografi, sehingga akhirnya apa? Pertambahan populasi di mana dominasi pertamanya adalah masuk dalam kategori usia produktif secara ekonomi cenderung akan meningkatkan jumlah permintaan. Sampai sini bisa dipahami ya. Berikutnya lagi adalah gaya hidup, preferensi, selera konsumen yang dapat dipengaruhi oleh apa? Faktor budaya, faktor sosial, tradisi, psikologi, persaingan, dan lain-lain. Contohnya apa di sini? Contohnya gini, Mbak, Mas. Saya ngasih contoh nih. Sekiranya, bahasanya sekiranya ya, sekiranya setiap anak yang lahir di Indonesia itu disusui oleh ibunya 24 bulan atau 2 tahun. Jadi tiap lahir itu anak, maka akan mendapat jatah dari ibunya untuk dapat ASI selama 24 bulan atau 2 tahun. Kira-kira menurut Mbak atau Mas, Mbaknya aja lah, itu susu formula laku nggak? Susu formula jadi laku nggak? Anda bayangkan tuh, susu SGM itu dari 0 sampai 3 bulan. Jadi gitu lahir langsung besok pakai susu SGM. Ketika setiap ibu memiliki prinsip, pokoknya anak saya susuin sampai 2 tahun. 24 bulan. Jumlah anak yang lahir banyak. Tapi yang lahir banyak semua disusui. Kira-kira tren atau permintaan susu formula, susu bayi, itu akan bagaimana kondisinya, Mbak Desti? Akan menurun, Pak. Akan menurun. Itu contoh bagaimana budaya atau sosial mempengaruhi pasar sebuah produk. Contohnya kebalikan. Sehari ini orang malas nyusui. Kenapa malas nyusui? Ya karena repot. Kenapa repot? Cuti melahirkan cuma 3 bulan. Biasanya 1 bulan dipakai untuk persiapan persalinan, 2 bulannya untuk pasca kelahiran persalinan. Dampaknya apa yang terjadi? 24 bulan hanya terdiskon 2 bulan. Sisanya pakai susu formula sebagai pendorong atau pelengkap atau penambah. Apa dampaknya? Tumbuh suburlah industri susu formula. Jadi pahami di sini ya. Nah, setelah anaknya gede, sama masih berlanjut. Wah, ibu nggak sempat bangun jam 4 pagi, harus masak gulai, masak semur jengkol lagi, repot. Dampaknya yang terjadi, maka untuk praktis, mereka masih biasanya menggunakan lauk-lauk yang
yang namanya ready to eat atau fast food. Mau ayam? Nah, mau ayam beku, tinggal nanti dipanaskan di apa namanya? Di microwave, bisa digoreng, bisa direbus. Dia nggak pernah nyiangi ayam, beli ayamnya sudah siap untuk diolah dari supermarket. Maka muncullah yang namanya frozen food. Betul kan ya? Makanan-makanan yang nanti siap untuk diolah, hanya finishing touch-nya aja. Nah, Anda bayangkan, fenomena-fenomena perubahan budaya dan sosial, juga termasuk kondisi kerja, gaya hidup seperti itu ya, itu nanti bisa jadi menghasilkan kebutuhan atau peluang pasar yang nanti sangat banyak. Jadi produk-produk yang ada. Ya hari ini seperti Anda aja lah. Anda sadar atau tidak? Saya dulu masih kecil nggak pernah kebayang yang namanya internet. Nggak pernah kebayang namanya internet. Tapi hari ini kalau saya boleh katakan secara jujur, ketinggalan dompet itu saya nggak panik. Asal nggak ada nanti operasi ini ya, operasi KTP gitu. Tapi kalau udah ketinggalan handphone, balik kita. Bisa dipahami kan ya? Karena kalau nggak ada handphone, nggak ada dompet, asal ada e-money segala macam, Anda bisa bertransaksi. Tapi kalau nggak ada handphone, nah itu Anda mau komunikasi nggak bisa, mau ngapa nggak bisa. Sejauh apapun Anda jalan, balik. Ngambil apa? Ngambil handphone. Jadi handphone itu lebih menjadi prioritas. Dampaknya apa yang terjadi? Maka kebutuhan handphone semakin tinggi. Handphone aja? Enggak, termasuk akses sinyalnya, akses internetnya. Maka kebutuhan internet nanti menjadi kebutuhan yang sangat tinggi prioritasnya. Kenapa? Karena faktor budaya, atau faktor sosial, atau faktor kondisi lainnya. Itu gaya hidup, preferensi, dan selera konsumen yang bergerak. Berikut lagi adalah faktor khusus lainnya, siklus cuaca, ini payung ya saat musim hujan, jas hujan musim hujan. Siklus kebutuhan, tadi saya ceritakan buku tulis, hari-hari besar, itu yang namanya cake, tepung terigu, daging, itu kan biasanya lebih tinggi kebutuhannya dibandingkan hari-hari biasa. Ini penentu lain terhadap permintaan rumah tangga. Sampai sini mungkin ada pertanyaan yang bertanyakan sebelum nanti kita masuk ke topik yang lain. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke tahap bagaimana proses pergeseran, shift. Anda ingat ya, bahasa Inggrisnya adalah shifting demand. Kapan itu terjadi? Anda lihat ini, ada dua garis biru. Yang pertama adalah DA, yang kedua adalah DB. Dia bergeser ke kanan. Ini berarti ciri-ciri permintaan dari grafiknya adalah grafik rumah tangga itu bergeser dari pola awal namanya DA ke arah DB. Di sini artinya apa? Artinya adalah kalau kita menggunakan konsep rumus atau grafik PPF, masih ingat kan ya? Apa itu PPF? Mas Mikael. PPF adalah? Hah? Permisi, kenapa tadi? Nggak apa-apa, Mas. Saya cuma nanya. Apa, Mas Faris, PPF? Production Possibility Frontier. Nah, artinya apa, Mas? Kalau DA pindah ke DB? Dari DA ke DB, Pak. Ya, apa artinya? Kalau untuk ini kurva permintaan, Pak. Ya, betul. Berarti Ketika itu DA pindah ke dia DB, sejalan permintaan dan harganya sejalan, Pak, berubah berpindah gitu ya, Pak. bukan, Mas. Oh, bukan ya. Bukan. Artinya apa di sini? Ini pada kurva ini atau yang pada PPF, Pak? Ketika ya Anda kaitkan dengan PPF. Kalau di PPF kemarin Kapan kan terjadi DA pindah ke DB? Ketika logikanya. Ini di PI ini memang seakan-akan teori, itu sebenarnya logika. Logika yang dibuat dalam bentuk cerita. Kapan DA pindah ke DB? Saya izin menjawab, Pak. Silakan.
pada saat harga jumlah permintaan itu jumlah permintaan meningkat, jadi jumlah harga juga ikut meningkat. Jumlah permintaan meningkat, kalau harganya tetap, berarti kan? Berarti apa? Kalau pakai PPF kemarin, ada yang tahu? Mbak Desi coba lagi mencoba. Pada saat permintaan meningkat, tapi jumlah harga tetap ya Pak? Iya, kan dia bergeser. Oh iya, Sagaya kan nggak naik Pak, ya salah. Sorry. Yang berubah bergeser. Coba, ini logika. Memang cerita, tapi ini sebenarnya adalah pelajaran logika. Berarti itu permintaannya apa ya, Pak? Permintaannya kurang Pak ya. Kan kuantitasnya naik, tapi harga tetap kuantitas naik dan harga tetap, berarti permintaan banyak Pak. Iya, kok bisa dia permintaan banyak? Karena banyak sebab Pak. Karena ya oke. Tapi maka tadi saya singgung dengan PPF. Pergeseran dari DA ke DB itu biasanya salah satu trigger utamanya adalah karena pertambahan pendapatan. Betul nggak? Resources-nya bertambah. Bisa dipahami? Kan hanya terjadi ketika pada saat P yang sama, P-nya nggak turun nih, tapi D-nya nih nambah. Kenapa? Bisa jadi pertama adalah karena pendapatan meningkat. Itu yang paling utama kalau disinggung dari sisi PPF. Betul ya? Yang kedua adalah karena gaya hidup berubah. Gaya hidup berubah. Tapi biasanya gaya hidup itu yang benar menyesuaikan pendapatan. Jangan gaya hidup meningkat, pendapatannya nggak ada. Jadi menang-menang mati-mati gaya namanya seperti itu ya. Tapi biasa di sini saya katakan shifting demand. Shifting demand berarti pergeseran D, maksudnya adalah dari DA ke DB. Itu terjadi ketika ada perubahan kemampuan atau resources atau ability. Di titik ini Anda harus pahami betul, karena kenapa? Anda harus bisa memahami. Kalau di ilmu ekonomi makro, maka nanti muncullah indikator-indikator yang sering kita dengarkan. Pernah dengar istilah UMK atau UMR? Ketika UMR atau UMK meningkat, dan peningkatan tersebut melebihi inflasi yang ada, maka Anda sebagai supplier harus paham, akan banyak masyarakat yang mengalami shifting demand. Shifting demand berarti adalah peluang Anda untuk menjual lebih banyak. Kalau Anda nyantai-nyantai aja, sales Anda nggak nambah, itu berarti tim sales Anda ngantuk. Kayak malam ini. Yang dia. Itu kenapa? Peluang yang seharusnya bisa Anda dapatkan, tidak berhasil Anda peroleh dari tim sales Anda. Itu harus Anda tegur itu. Ini UMR naik 12%, kenapa kita sales nggak naik? Ya kan rezekinya segini Pak. Nah itu jangan cerita seperti itu. Nggak boleh. Ya rezeki itu dari takdir, tapi usaha kita kenapa nggak maksimal? Bisa dipahami di sini ya. Ini makna dari korelasi PPF dengan shifting demand. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut ya. Saya kalau diam berarti asumsi saya adalah Anda diam berarti tahu gitu. Kalau nggak tahu risiko masing-masing. Permintaan atas barang atau jasa bisa didefinisikan dalam rumah tangga tersendiri atau dalam sekelompok rumah tangga yang untuk pasar. Jadi permintaan itu kan bisa didefinisikan dari apa? Dari adanya akumulasi permintaan satu kelompok masyarakat. Contohnya apa? Ketika misalnya permintaan daging se-Solo Raya meningkat, itu berarti orang yang belanja daging rumah tangga itu meningkat banyak. Kenapa? Mereka semua seragam, pengen besok masak opor sama masak rendang. Oh, kenapa ini terjadi? Oh, ternyata mau lebaran. Itu permintaan demand. Permintaan pasar adalah jumlah semua kuantitas barang atau jasa yang diminta per periode tertentu oleh semua rumah tangga yang belinya. Jadi nanti akumulasi demand itu nanti akan membentuk market demand. Akumulasi demand akan membentuk market demand dalam satu pasar tertentu.
Mau dikasih soal logika lagi? Biar nggak ngantuk. Nah, ini contoh. Masih melanjut terhadap grafik yang di halaman berapa tadi ya? 20 sekian gitu ya. 20 sekian. Ini di sini menceritakan bagaimana terjadinya shifting demand. Jadi apa itu shifting demand? Proses perpindahan demand, pergeseran demand dari D1 yang awalnya biru tua kepada di sini ada istilahnya ada D0 kepada D1. Kapan terjadi? Ternyata terjadi ketika alokasi telepon seseorang itu meningkat. Bisa dipahami di sini? Saya pakai ilustrasi gini ya. Anda dijatah oleh orang tua untuk paket pulsa 1 bulan 50.000. 50.000 itu nanti kalau untuk Anda ambil paket telepon, SMS, sama internet 5 giga per bulan. Nah, ini memang repot kalau temu kuliahnya Pak Roni, sekali ikut kuliah setengah giga. Ya kan, 10 kali kuliah habis, nggak bisa YouTube segala macam. Ini repot. Itu kan ya. Nanti Anda bilang lah ke orang tua, Pak, ini ada dosen saya usil kalau kuliah harus pakai video on. Sekali kuliah 500 mega. Tolong dong ditambahin jatahnya. Oke, kalau untuk kuliah Bapak siap. Berapa kasih? 100.000. Awalnya Anda 5 giga jadi 20 giga. Apa yang terjadi? Kebutuhan Pak Ren tetap kurang. Kenapa? Kebutuhan YouTube Anda nambah. Bisa dipahami di sini ya. Kebutuhan YouTube Anda nambah, kebutuhan kuliah Pak Ren tetap selalu kurang. Memang harus sengaja dikurangi gitu ya. Tapi kebutuhan yang lain itu akan bertambah. Sesuatu yang Anda dulu nggak bisa lakukan itu ada jadi kebutuhan baru. Itulah namanya shifting. Sampai sini bisa dipahami? Clear ya? Nanti juga sama Mbak Mas. Ketika Anda hari ini ya istilahnya ikut orang tua gitu ya. Ya sekaya-kayanya orang tua Anda, bagi saya yakin lah sebagai seorang anak yang istilahnya tidak pingin menyusahkan orang tua, pingin mandiri, Anda minta berapapun mungkin orang tua Anda akan ngasih gitu ya, selagi itu make sense atau logis. Tapi jiwa kemandirian Anda bisa jadi tidak melakukan itu. Artinya Anda dikasih uang misalnya sama orang tua, udah Dek, sebulan 1 juta ya untuk jatah jajan, ya Pak, makasih kan gitu kan ya. 500, ya Pak, makasih tak gitu. Tapi nanti ketika Anda tamat kerja, ya kan ikut tes dan ternyata tempat Anda kerja bagus, 3 bulan pertama Anda kerja langsung dapat promosi gaji Anda misalnya langsung per bulan 15 juta. 15 juta. Apa yang terjadi? Anda tidak pernah melihat berapa pulsa telepon Anda. Jadi paham ya? Anda nggak pernah lihat berapa giga udah habis. Nggak akan itu. Yakin itu nanti. Kebayang ya? Yang kedua, Anda kalau biasa mau beli makanan, lihat menu, bukan menu yang dilihat, tapi harganya. Tapi ketika Anda sudah punya gaji senilai itu, Anda tidak akan pernah lihat harga dari produk tersebut. Saya pengen makan steak. Berapa harganya? Berapa nanti tinggal bayar. Seperti itu. Terjadi perubahan pergeseran ya, pergeseran demand. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Ini namanya shifting. Sebelum masuk ke materi selanjutnya. Ada? Jelas ya semuanya? Di sini banyak yang nggak jelas. Biasanya nanti banyak orang salah soalnya di sini. Saya ngasih tahu ini. Saya kasih clue. Kalau nggak ada saya lanjut. Yang kedua ada namanya movement. Ada jadi istilahnya ada yang namanya shift, ada yang namanya move. Apa yang dimaksud dengan move? Kalau shift, D-nya bergeser. Kalau move, pergeseran D-nya itu pada grafik yang sama. Nah, Anda lihat nih, sudah kelihatan?
figur yang paling kiri, sebelah kiri atas, itu namanya move. Sedangkan figur yang sebelah kanan itu namanya shift. Anda perhatikan, move, dia berada pada garis kurva yang sama. Bisa dipahami? Ada yang bingung? Kapan terjadi move? Biasanya move itu yang paling sering mempengaruhi adalah price atau harga. Harga daging mahal, ya udah kurangi harga daging, beli daging ya. Harga ayam mahal, ya nggak usah makan ayam. Kan ikan. Harga ikan mahal, ya udah ikan asin, repot. Seperti itu. Jadi dia hanya bergeser. Bergeser sepanjang apa? Sepanjang kurva. Ketika price tinggi, dia akan kurangi quantity. Sehingga apa? Resource dia tidak bergerak. Butuhnya kan di situ aja. Ya kan? Nah, kalau shift beda. Biasanya shift yang mempengaruhi bukan price. Karena kalau price itu biasanya pengaruhnya sesaat. Tapi lebih ke arah income atau kekayaan, bisa juga karena gaya hidup. Saya ulangi lagi, kalau price biasanya efeknya ke move. Tapi kalau tadi saya sebutkan ya, pendapatan, gaya hidup, kekayaan, penghasilan gitu ya, penghasilan yang lainnya, dia nanti kecenderungannya mengarah kepada shift. Maka yang jadi masalah adalah, Anda pernah dengar istilah post-power syndrome? Post-power syndrome itu penyakit orang yang sudah mengalami post atau setelah power syndrome. Dia post-power, sudah mengalami hilangnya kekuasaan atau kemampuan. Nah, itu biasanya grafiknya seperti yang di kanan bawah. Dia dari yang awalnya D0 ke D1 harus kembali lagi ke D0. Banyak orang nggak siap. Kenapa nggak siap? Dia tidak bisa meninggalkan zona nyaman dia. Nah, itu nanti biasanya akan muncul sindrom. Muncul sindrom sampai penyakit, ya, macam-macam. Itu biasanya shift juga. Kalau move tadi sepanjang kurva atau grafik yang sama, kalau shift dia bergeser kepada kurva yang apakah menjauh. Shift-nya nanti ada dua. Shift keluar berarti nanti ada namanya adalah penambahan kemampuan, sedangkan shift yang ke dalam berarti adalah muncul karena pengurangan kemampuan atau perubahan gaya hidup yang lebih sederhana. Orang desa misalnya pindah ke kota, dia nanti D0 ke D1. Jadi D-nya keluar. Kok bisa keluar? Ya iyalah, di kampung nggak pernah ada uang parkir, nggak pernah pakai uang tol. Gitu nanti ada kerja di Jakarta, untuk uang tol Anda harus spare 1 juta. Dia bilang 1 juta di kampung udah bisa nyewa rumah. Di Jakarta 1 bulan 1 juta bisa dapat rumah-rumahan, rumahnya kecil. Nah, 1 juta ini kalau di kampung udah gede banget. Nah, dia biasanya semakin lifestyle-nya semakin tinggi atau misalnya kebutuhannya tempat tinggalnya semakin metropolis, dia akan D-nya akan bergerak keluar. Nah, setelah kerjanya sudah berhenti dan nggak kerja lagi di kota besar, nggak jadi pejabat lagi, dia balik ke kampung. Apa yang terjadi? D0-nya bergeser ke D1 yang lebih ke dalam dia. Kenapa? Orang di kampung nggak ada alokasi biaya tol, coret biaya tol. Parkir juga nggak gede. Di sini nggak ada secure parking. 3 jam nanti di situ bisa jadi bayar 10.000. Di kampung 3 hari nggak bayar. Artinya bayarnya paling 2.000 gitu. Itu dicoret-coret semuanya, itu shifting. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Antara move dengan shift. Apa yang pengaruhinya, bagaimana karakter permintaannya, dan bagaimana masyarakat menyikapi dalam perilaku, perubahan kemampuan, gaya hidup, dan juga pendapatan yang dimiliki. Nah, ini sebagai ilustrasi, jika harga hamburger naik, maka jumlah permintaan hamburger akan menurun. Jika hamburger naik, demand daging ayam akan meningkat. Ini maksudnya berarti adalah hamburgernya sapi. Jadi ketika harga sapi naik, biasanya orang cenderung akan pindah ke ayam. Ketika harga sapi dan ayam naik, orang akan pindah ke ikan. Gitu kan ya. Sapi, ayam, dan ikan naik, maka orang pindah ke
Jadi apa Mas Farel? Mau beli sapi, harga sapi, daging sapi mahal. Mau beli ayam, harga daging ayam mahal. Mau beli ikan, harga ikan juga mahal. Akhirnya orang berpindah menjadi Beli sosis mungkin Pak. beli vegetarian. Mesti mahal juga Mas. Jadi vegetarian aja. Ya, vegetarian. Jadi tidak makan daging-dagingan, tidak makan ini. Kenapa? Saya adalah vegetarian sementara karena harganya pada naik. Itu contoh ya. Itu. Kalau dia memang pendapatannya tidak berubah, maka biasanya orang tersebut akan mengalami movement dalam satu kurva demand yang sama. Oke. Ada pertanyaan mungkin sebelum lanjut lagi? Pak, saya izin bertanya. Silakan Mbak. Untuk burger yang tadi, ketika harganya naik namun ternyata peminatnya masih banyak, artinya movement ini tidak berlaku ya Pak? Tidak berlaku. Ya, nanti kita akan bahas di bab ketiga Mbak, namanya elastisitas. Jadi tidak semua produk, ini pertanyaan menarik, tidak semua produk itu ketika price-nya naik, demand-nya turun. Bisa dipahami ya? Itu nanti kita gaji namanya elastisitas. Atau kebalikannya Mbak, tidak semua harga barang turun, kebutuhannya naik. Karena kenapa? Memang mereka punya karakteristik namanya elastisitas yang sifatnya uniform atau mutlak. Contoh gini Mbak, seorang gajinya naik 1,5 kali lipat. Apa yang dia lakukan? Biasa minum obat sehari 3 kali. Oh gaji naik kok sehari 5 kali. Mungkin nggak Pak lakukan? Tidak Pak. Ya enggak, kok dia minum 1 hari 5 kali malah bukan gaji naik Mbak. Penyakitnya juga naik. Iya kan? Kebutuhan obat itu mutlak. Naik gaji ya 3 kali sehari, turun gaji 3 kali sehari. Hilang gajinya tetap 3 kali sehari. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Terima Ada nggak contoh yang elastis tapi dikit? Ada. Kebutuhan beras, Mbak. Orang paling kaya dengan paling miskin, Mbak, itu bisa jadi kebutuhan berasnya itu aja. Apa yang berbeda? Masalah berasnya, jenisnya. Kan nggak mungkin orang kaya sekali makan 1 karung. Nggak kan ya? Ya kebutuhannya dari sisi volume itu mungkin agak-agak mirip. Bahkan bisa jadi lebih kurang dikit gitu ya. Tapi ada kemiripan antara manusia satu dengan manusia yang lain dan manusia pada umumnya. Gitu kan ya? Dari mulai yang paling kaya sampai paling miskin, kebutuhan berasnya segitu-gitu aja. Apa yang buat berbeda? Oh, satu berasnya harganya 8.000, 10.000. Ada satu orang yang makan berasnya harganya 45.000. Tapi saya yakin Mbak, nggak ada beras yang harganya 1 kilo 1 juta, nggak ada. Ya kan? Itu jadi elastisitasnya ada nggak? Ada, tapi kecil. Ada nggak ada elastisitas sama sekali? Ada nggak? Ada. Contohnya tadi itu obat. Itu tidak memiliki elastisitas. Itu nggak mau tahu mau harga mahal, harga rendah. Kalau dia butuh ya segitu aja. Nggak lebih, nggak kurang. Pas. Seperti itu. Ya. Ada kategori-kategori elastisitas produk. Itu Mbak Oli. Ada lagi? Cukup ya? Iya, Bapak. Pertanyaannya kejawab ya. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Penawaran dalam pasar output, pasar produk atau output. Tadi kan bukan tadi. Di pertemuan yang lalu saya jelaskan ada pasar output, ada pasar input. Pasar output berarti adalah pasar barang hasil output. Biasanya adalah output industri. Keputusan penawaran bergantung pada potensi laba. Ini cara pandangnya si industri yang menghasilkan output barang. Laba adalah selisih atau profit ya, selisih antara penerimaan dengan biaya. Istilahnya di sini adalah, saya tuliskan di sini, laba itu adalah sama dengan revenue dikurangi cost. Revenue minus cost. Pendapatan dikurangi biaya. Kuantitas yang ditawarkan adalah jumlah produk tertentu yang akan tersedia atau mampu ditawarkan perusahaan untuk dijual dalam harga dan periode tertentu. Jadi ternyata dalam kacamata atau cara pandang si supplier,
dia punya dua hal yang harus dia pertimbangkan. Ingat kemarin di PIE yang bab 1 akhir ya. Problem ekonomi itu adalah problem tentang apa? What, how, dan apa yang ketiga? Mas Viro, masih kan enggak? What, how, dan gimana? Ya, who. Bagaimana dan untuk siapa diproduksi. Nah, ketika what dan apa akumulasi dari ketiga-tiga adalah dua hal ini. Produsen memasarkan barang itu biasanya indikatornya dua. Dia mengejar laba. Maka meskipun nggak dikenal itu orang, tetap buat. Karena kenapa? Dia bukan pada dasarnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan orang yang akan menggunakan produk dia saja, tapi dia juga dari penggunaan atau konsumsi tersebut dia berharap akan mendapatkan profit atau laba. Yang kedua adalah ketika dia memproduksi, maka dia harus bisa menentukan jumlah kuantitas yang ditawarkan yang pas. Yang pas. Pernah datang ke rumah ke warung roti gitu. Biasanya dia jual kue-kue basah gitu ya. Itu kan kok dibuat malam, dijual pagi sampai sore, malamnya kan udah nggak enak. Betul. Kecuali pakai bahan pengawet, itu jadi nggak bener, nggak betul malah. Nah, apa yang terjadi ketika nggak laku di pasaran? Jadi buang. Rugi nggak? Ya rugi. Maka dia akan mengeluarkan cost untuk membuat, tapi karena nggak laku, revenue-nya nggak bertambah. Cost-nya bertambah, revenue tidak bertambah. Apa dampaknya? Laba akan semakin berkurang. Baik nggak seperti itu? Nggak baik. Maka hindari. Bagaimana menghindarinya? Ini disebut dengan masuk dalam keputusan penawaran dalam pasar output. Supplier itu akan memproduksi kalau dia untung, itu yang pertama. Yang kedua, supplier itu nggak mau produksi kalau itu barang nggak laku. Gampangnya seperti itu bahasanya. Lanjut ya, bisa dipahami. Gitu juga sama. Kalau seperti itu, maka kalau tadi kan kita ada schedule permintaan, ya kan? Schedule permintaan ini akan menjadi dasar bagi produsen untuk menentukan schedule penawaran dan kurva penawaran. Apa schedule penawaran? Yaitu jadwal. Kapan kita harus nawarkan produk tersebut. Ini contoh real case gitu ya, contoh real case. Saya punya produk tersebut sangat bermanfaat untuk orang terhindar dari kematian karena COVID, misalnya seperti itu. Ini saya betul-betul cerita nih, tapi saya bukan bermaksud untuk menjualkan, saya nggak nyebut mereknya apa. Jadi saya bukan promosi ya. Anda bayangkan hari ini orang sudah nggak percaya lagi, atau bukan nggak percaya, artinya di sini orang sudah tidak terlalu takut dengan COVID, sehingga kemana-mana ya pakai maskernya udah mulai bolong-bolong lah gitu ya. Dan sudah tidak terlalu panik seperti dulu. Kira-kira produk tersebut nanti ketika makin lama orang makin tidak panik dengan COVID, barang itu akan laku nggak? Akan berkurang kan lakunya. Lama-lama bahkan tidak terkonsumsi. Sebagaimana sebelum COVID orang nggak pernah berpikir tentang produk tersebut. Coba Anda bayangkan sebelum COVID, mana mau kita pakai masker kemana-mana, ya kan? Pada saat puncak-puncaknya COVID, kita mati ketakutan kalau keluar nggak pakai masker. Nanti setelah nggak ada COVID, kita mati-matian untuk tidak mau pakai masker, disuruh pakai masker. Karena kenapa? Memang misalnya fase itu sudah terlalui, kan nggak perlu lah pakai masker. Gitu. Ya kan? Itu schedule penawaran. Artinya apa di sini? Supplier atau produsen itu biasanya akan menentukan kapan produk tersebut akan ditawarkan atau diproduksi. Karena ketika dia memproduksi di waktu yang tidak tepat, maka kemungkinan besar tidak akan laku. Pabrik es itu Mbak, kalau melihat pagi mendung, udah nih, omsetnya kurang. Karena kenapa? Para penjual di warung he itu ya, atau kaki lima yang jual es teh itu pasti akan kurang esnya. Jadi biasanya dia beli 3 plastik, udah lihat dari pagi mendungnya tebel lagi, matahari nggak kelihatan, nah ini paling dia belinya 1 plastik, berkurang omsetnya, berkurang revenue-nya. Ini schedule penawaran.
Atau kebalikannya, ini musim kemarau, udah setahun nggak hujan-hujan. Nah itu pabrik es seneng itu. Mudah-mudahan kemarau terus, kata si tukang pabrik es. Karena kenapa? Ketika seperti itu, maka schedule penawarannya akan semakin langgeng berada di posisi puncak, posisi atas. Kurva penawaran juga sama. Schedule tadi lebih ke arah bagaimana waktunya, timingnya. Kalau kurvanya berarti ke arah berapa jumlah yang ditawarkan. Bagaimana trennya? Apakah menaik, menurun, atau melengkung, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Hukum penawaran menyatakan hubungan positif antara apa? Harga dan kuantitas dari produk yang ditawarkan. Artinya di sini apa? Semakin, ini versinya penawaran ya, berarti versinya si supplier. Apa yang diinginkan supplier? Kalau bisa, semakin tinggi harga, mereka semakin banyak menawarkan. Padahal yang diinginkan oleh pembeli kebalikannya. Betul kan ya? Semakin harga, semakin ngerim mereka untuk melakukan pembelian. Kan nggak nyambung kan ya? Nggak ketemu. Maka titik temunya namanya adalah titik equilibrium. Lanjut. Tentu lain dari penawaran. Jadi tadi adalah permintaan, ini penawaran. Sebenarnya mirip-mirip. Yaitu apa? Pertama adalah harga produk. Harga produk. Tentunya di sini ketika harga produknya mahal, maka keinginan supplier untuk produksi lebih tinggi. Yang kedua adalah biaya produksi. Biaya produksi. Di sini produksi bagaimana? Ketika harga input yang diperlukan semakin murah, maka biasanya orang cenderung untuk memproduksi semakin tinggi. Sampai di sini bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa dipahami? Atau bingung? Yang kedua adalah teknologi. Kalau bingung tanya, kalau nggak nanya berarti ngerti. Nah, gitu aja. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Lanjut ya. Bapak. Ya. Bapak, boleh diulangi tidak? Boleh. Biaya produksi itu tergantung dari harga input dan teknologi. Artinya di sini apa? Artinya adalah, ngerti nggak maksudnya Mbak Chelsea? Iya, Pak. Artinya apa? Tadi gantung produk bahan dan teknologi ya, Pak? Ya, maksudnya gimana? Berarti kalau teknologinya itu semakin maju atau bahannya semakin mahal gitu, nanti harganya juga berbeda ya, Pak? Bukan, ini kan hukum penawaran. Jadi apakah yang mempengaruhi penawaran? Pertama kan adalah harga produk. Tadi kan dikatakan, semakin tinggi harga produk, semakin baguslah, semakin ingin supplier untuk menghasilkan hasil lebih tinggi. Petani itu kan paling bahagia Mbak, ketika dia panen, harganya pas tinggi. Maka nanti kalau Mbak jadi petani cabai, hitung Mbak, itu mundur. Kapan panen puncaknya cabai? Bulan ke-8. Maka Anda hitung. Bulan ke-8 berarti Anda harus tanam di bulan apa? Kalau dalam tahun Komariah, Anda tanam di bulan Muharram, bulan pertama. Karena kenapa? Bulan Ramadan itu kan bulan ke-9. Jadi Anda tanam pas Ramadan, pas panen puncak. Nah, kan senang gitu ya. Pas harganya tinggi-tingginya. Jangan Anda tanam cabai, pas lagi nanti panen puncak di harga termurah. Sakit hati kita. Nah, itu kan sebenarnya perilakunya penawar kan ya. Dia sebagai produsen kalau bisa pengen dia panen ketika harga produk pas puncak-puncaknya. Betul nggak? Padahal pembeli kan punya sifat kebalikannya. Kalau bisa pas lagi dulu, janganlah mahal-mahal, turunlah harganya. Gitu kan ya. Bertolak belakang. Itu yang dimaksud dengan harga produk. Yang berikutnya adalah biaya produksi. Apa maksudnya biaya produksi di sini? Itu yang mau saya tanya. Itu Mbak Chelsea. Jadi maksudnya gimana biaya produksi? Dari sisi hukum penawaran. Ada harga input, ada teknologi. Maksudnya bagaimana? Ada yang ngerti? Ada yang bisa jawab? Nah, coba Mbak Chelsea dulu, Mbak Chelsea yang menjawab. Berarti harganya itu tergantung
penentuan waktunya juga gitu bukan Pak? Tergantung misalnya kan tadi di gimana ya Pak, bingung. Coba gimana? Masih agak bingung Pak. Oke. Pernah dengar bulog, Mbak? Bulog itu singkatan dari apa? Yang beras itu ya Pak? Ya, makanya mana ada bulog kan? Kalau bulog singkatan dari beras. Enggak lah. Bulog itu apa? Nanti cari ya di internetnya. Bulog. Saya ngambil contoh bulog ya. Bulog itu kalau menggunakan asas nomor 2, dia produksi. Apa yang dilakukan bulog? Dia akan menyerap hasil panen petani ketika panen raya terjadi. Bisa dipahami di sini? Bulog itu yang badan urusan logistik itu? Ya, badan urusan logistik. Kan apa tugas dia? Salah satu adalah ngurusi beras tadi, Mbak. Bagaimana ngurusinya? Ngurusinya adalah ketika panen raya terjadi, maka suplai kan melimpah. Apa dampaknya kalau suplai melimpah? Harga pasti akan turun. Apa fungsi bulog? Menyerap hasil panen masuk ke gudang bulog. Agar apa? Agar barang di pasar tidak terlalu melimpah sehingga akhirnya harga semakin jatuh. Bagus kan? Mulia kan tujuannya? Menyelamatkan hasil petani. Tapi ingat ini masih berkoma, tapi kan tetap bulog membelinya pada saat musim panen tiba. Harganya tetap akan murah. Dalam konteks bisnisnya bulog, maka bulog sebenarnya melakukan hal ini, Mbak. Menekan biaya produksi. Dengan cara bagaimana? Harga modal dia beli, namanya harga input. Itu dia lakukan, dia nyetok, dia ngisi gudang dia saat panen raya, di mana harga input atau harga modalnya saat murah. Bisa dipahami di sini? Nah, tujuan mulia kedua bulog apa itu? Melakukan operasi pasar ketika beras langka di pasaran. Kalau beras langka itu artinya apa? Permintaannya meningkat, tapi panennya dikit atau bahkan nggak ada yang panen, atau mungkin gagal panen, namanya paceklik. Harga beras di pasaran sedikit. Karena kenapa? Nggak ada yang supply. Apa yang terjadi? Harga semakin meningkat. Maka bulog menjalankan misi suci kedua dia. Apa itu? Melakukan operasi pasar. Kapan dia? Ketika harga semakin naik. Betul kan ya? Dia banjiri itu pasar. Tapi ingat, dia banjiri pasar ketika harga sudah naik. Jadi dia beli saat murah, dia jual saat mahal. Meskipun dia tidak jualnya ngikutin harga pasar, dia akan berada di bawah harga pasar. Itu pun dilakukan untuk membantu dia tetap dapat untung. Karena kenapa? Dia beli saat panen raya, dia lepas saat paceklik. Bisa dipahami di sini? Kalau bulog seperti itu, maka supplier jauh lebih dari itu. Harga input, ketika dia harga lagi murah, dia akan beli atau dia akan produksi. Karena kenapa? Rumus profit tadi. Ini dikurangi cost. Semakin cost-nya semakin murah, cost harga beli, maka produsen akan cenderung semakin memproduksi barang. Yang kedua adalah teknologi yang dipakai dalam produksi. Semakin murah, dia akan cenderung untuk membeli investasi mesin tersebut semakin bagus. Saya ngasih contoh di beberapa pertemuan yang lalu, kalau bisa nyetak atau motokopi 1 menit 100 lembar, maka pasti biaya listrik dan lain-lainnya itu lebih murah daripada mesin nanti yang hanya 1 menit bisa menghasilkan 30 lembar. Kan biaya produksinya lebih tinggi kan ya? 30 lembar. Maka untuk mencetak 300 lembar dia harus butuh 100 menit. 10 menit. Nah, sedangkan yang 1 menit bisa 100 lembar, dia cukup butuh waktu 3 menit. Maka akan jadi saving atau penghematan listrik selama misalnya 7 menit, antara 3 dengan 10. Bisa dipahami ya di sini. Teknologi berpengaruh. Izin memotong, Pak. Terkait dengan bulog itu, beredar isu di desa saya, Pak ya. Itu bulog memasok, maksudnya
berasnya itu kualitasnya menengah ke bawah, Pak. Apakah itu termasuk mengurangi harga input, Pak? Enggak, Mas, itu enggak mengurangi harga input. Tapi Bulognya salah perlakuan. Bulog itu tidak pernah diperintahkan untuk merusak kualitas beras. Tapi bisa jadi di situ Bulog salah mengelola atau menyimpan beras. Ya kan? Misi Bulog kan nggak meracuni masyarakat. Bisa dipahami? Nah, Mas Fatkur dari mana ini? Dari Probolinggo, Pak. Probolinggo, Desa, ya. Orang desa. Ya. Pak. Nggak apa-apa, bagus itu. Berarti kan Mas pernah tahu beras kan ya? Iya, Pak, tahu, Pak. Ya, dari padi kan ke beras. Apa yang terjadi, Mas, ketika padi disimpan dalam kondisi tidak kering? Oh, kurang tahu ya, Pak. Nah, katanya orang desa, tapi nggak ngerti ini piye toh. Orang desa harus tahu lah. Kalau gitu nanti saya tanya, berapa Mas tingkat kekeringan beras yang ideal untuk disimpan? Itu bisa dijawab. Berapa kadar airnya? Besok harus tahu loh ya. Kalau nggak tahu nanti nggak saya panggil anak desa nanti. Seperti itu, Mas. Ketika kadar air dalam beras itu semakin tinggi, maka potensi rusak dia akan semakin tinggi juga. Akan menghasilkan jamur, ya kan? Akan patah-patah, akan busuk, dan sebagainya. Ketika beras yang dia simpan itu kadar airnya pas, disimpan dalam kondisi humidity, kelembapan yang pas, maka nggak akan rusak. Ya kan? Nggak akan rusak. Tapi ketika pola penyimpanannya nggak pas, apalagi yang disimpan, strateginya juga nggak pas. Dampaknya apa? Berasnya rusak. Berasnya rusak. Jadi pada dasarnya tidak ada, Mas. Tidak ada. Nanti coba dicari. Di tugas utama Bulog itu nggak ada. Satu pun saya yakin nggak ada yang tugasnya adalah merusak kualitas beras. Nggak ada. Pasti nggak ada. Tapi kenapa bisa rusak? Itu berarti ada perlakuan atau tindakan Bulog yang memang tidak sesuai dengan mungkin aturan di awalnya. Seharusnya dia menyimpan dengan baik, tidak simpan dengan baik. Dampaknya seperti itu, Mas. Itu dianggap kecelakaan. Ya, sesuatu di luar tugas kewenangannya Bulog. Loh, kok bisa seperti itu? Itu nanti yang dikritik Bulognya. Kok bisa mereka menyimpan dengan cara yang tidak tepat? Apakah kualitas inputnya atau kualitas inputnya udah bagus, tapi kualitas penyimpanannya? Bisa dipahami, Mas? Maksudnya bisa dipahami ya? Ya, jadi bukan dia dengan cara merusak produk dia untuk dijual. Ya itu nggak ada supplier yang niatnya merusak. Rusak itu nggak ada biasanya. Kecuali ada hal yang nggak benar. Tapi saya nggak berani ngomong di sini. Mesti tingkat 1 udah diajarin nggak benar. Nggak boleh lah yang diajarin benar aja. Saya nggak berani ngomong. Tapi ada beberapa supplier yang dia menggunakan strategi merusak produk dia untuk dijual ke pasaran. Tapi biasanya itu niat awalnya adalah nggak benar. Nggak usah kita bahas. Gitu ya Mas Fatkur. Kalau Mas Fatkur tanya, apa itu Pak? Saya nggak akan jawab. Saya nggak mau jawab. Dan saya nggak mau ngasih tahu. Lanjut ya. Gitu ya Mas Fatkur ya. Yang berikutnya adalah harga produk-produk substitusi, itu juga sama penentu. Artinya apa di sini? Ketika harga substitusi itu semakin turun, maka biasanya produk utama itu akan ngerem produksinya. Karena dia takut kalah bersaing dengan produk substitusi. Berikutnya lagi adalah organisasi pasar. Di sini berarti adalah kondisi pasar. Apa kondisinya? Apakah dia monopoli, duopoli, oligopoli, atau kompetitif? Kalau semakin dia bisa tanpa pesaing, contohnya monopoli, maka biasanya dia tidak peduli dengan kompetitor lain, karena memang nggak ada kompetitornya. Kalau duopoli, mereka hanya akur berdua. Itulah namanya kartel gitu ya, kesepakatan, membentuk kesepakatan atau kolusi. Biasanya kesepakatan atau kartel itu terbentuk di antara dua model pasar, yaitu duopoli, berarti penguasanya 2, dan oligopoli, penguasanya adalah sekelompok antara 6 sampai 8. Kalau kompetitif itu berarti pemainnya banyak, tidak mungkin ada pengaturan. Semakin dimonopoli, konsumen semakin dikendalikan. Nah, contohnya ya kayak PLN. Anda marah-marah sama PLN, tetap aja pakai listriknya dari PLN. Pasar persaingan sempurna, konsumen dapat memilih dan menentukan harga jual, karena dia sifatnya kompetitif. Ada nggak yang lain faktor lain adalah faktor khusus, seperti
seperti faktor cuaca, standar, dan juga sumber barang. Pernah dengar istilah I love produk Indonesia? Nah, jadi logonya adalah ada huruf I, terus ada lambang hati dan Indonesia. Pernah dengar? Pernah tahu? Pernah, Pak. Ya, itu contoh yang poin ketiga. Jadi produk dalam negeri. Jadi saya nasionalisme produk. Janganlah kita pakai produk yang memang kalau bisa kita bisa memilih produk-produk kita. Nah, ini saya ngasih contoh seperti ini. Ini sebuah gerakan nasionalisme untuk mencintai produk-produk dalam negeri. 100% cinta Indonesia. Itu berarti biasanya produk-produk yang memang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah di negara kita. Kalau bisa, belilah produk dari Tonggone Dewi, gitu ya bahasa Jawanya ya, dari industri atau usaha lokal. Untuk apa? Agar produk dalam negeri kita bisa unggul. Nah, saya sudah jadi kayak dosen Pancasila gitu ya. Nah, ada nggak yang lain? Standarisasi juga ada. Contoh sekarang misalnya, ini contoh yang lagi hot gitu ya. Anda mau keluar negeri, vaksinnya nggak cocok, maka Anda nggak boleh keluar. Karena kenapa? Di sini dia ada vaksin, jika nanti Anda masuk ke negara yang Anda akan kunjungi, vaksin tersebut tidak diakui. Ini contoh standar. Bisa dipahami di sini? Saya pakai apa vaksinnya Sinovac? Wah, nggak boleh masuk Eropa. Siapa nggak dikenali, misalnya seperti itu. Jadi saya pakai apa? Pfizer. Kalau nggak pakai apa? Moderna. Pakai apa? Yang lain. Saya nggak usah bahas masalah itulah. Ini contoh seperti itu. Anda yang keluar negeri hati-hati untuk wilayah-wilayah negara yang memang sangat concern dengan yang namanya hak paten, hak kekayaan intelektual. Anda pergi bawa laptop, pura-pura kan mau online gitu ya, dari Anda pakai laptop. Lah ternyata pada saat mau keluar atau masuk bandara kan harus dikeluarkan laptopnya. Nah, di kolom laptopnya tidak ada logo Windows atau Microsoft Office-nya atau Microsoft Windows-nya. Nah, ketika dibuka disuruh ngecek, Anda pakai ternyata operating sistemnya adalah pakai Windows. Nah, itu Anda digeser tuh. Sebentar lupa. Ini Windows-nya bajakan ya. Sudah kena itu nanti Anda. Sakitnya sih nggak seberapa, malunya ini jadi masalah. Ya, ini contoh-contoh faktor khusus. Ada standar apa? Kalau di Indonesia ada standar SNI, kalau di Eropa ada standar Euro. Nanti ada lagi standar plagiat, standar tadi ya bajakan, software segala macam itu nanti Anda harus perhatikan juga. Pahami di mana tempat Anda nanti akan hidup. Biasakan menyesuaikan standar yang ada. Pergeseran sepanjang kurva, pergeseran kurva. Jadi tadi ada move, ada demand. Untuk bagi supply juga sama. Ketika memang pendapatan itu semakin meningkat, maka bisa jadi produk itu ditinggalkan. Bisa dipahami? Jadi kalau tadi demand, ada yang namanya move sepanjang grafik, ada yang namanya shift dari grafik awal, supply juga sama. Supply juga sama. Ada yang orang bisa bergeser supply-nya pada satu kurva yang sama. Ada juga yang sifatnya dia bergeser pindah ke lain supplier. Bisa dipahami di sini? Ada yang pernah lihat telepon rumah? Gini saya tanya. Dari sekitar berapa orang ini? 121 orang. Sekarang saya tanya, ada nggak yang di rumahnya masih ada telepon 021, 0341 kalau Malang, 022 kalau Bandung, 0271. Ada yang masih punya telepon di rumah? Saya Ada? masih ada, Bapak. Masih, Mbak. Untuk apa, Mbak? Kak, yang pemakai biasanya nenek, Kak. Oh, nenek. Kenapa kok pakai itu? Karena kalau ditelepon di HP nggak dengar, Pak. Oh gitu. Jadi harus Ya sudah, telepon nggak di apa-apa. rumah. Harus di rumah. Yang lain ada nggak lagi nggak? Yang seperti Mbak Aulia. Makasih, Mbak. Saya, Pak. Saya, Pak. Nah,
Oke, musik. Ada nggak 10 orang? Nggak ada mungkin kan ya? Padahal dulu orang kalau mau berkomunikasi satu-satunya media itu adalah namanya telepon. Kalau surat-suratan kan entah berapa hari baru nyampe. Ya kan? Tapi Anda bayangkan sudah terjadi pergeseran sehingga yang dulunya di daerah rumah di perkotaannya nggak punya telepon. Maksudnya telepon rumah. Sekarang telepon tersebut sudah menjadi barang langka di pasaran. Itu contoh garis supply itu mengalami shift kepada yang awalnya adalah telepon rumah menjadi handphone. Bisa dipahami di sini? Jelas ya? Jadi bukan karena harga handphone terus orang tidak pakai telepon rumah atau mengurangi frekuensi teleponnya, tidak. Dia meninggalkan telepon rumah untuk beralih kepada handphone. Kecuali ada alasan-alasan khusus tadi. Itu shift dalam supplier. Lah apa yang ditelaah oleh supplier? Kalau seperti itu, bagaimana saya menyesuaikan pasar? Apa saya tetap harus memproduksi produk telepon? Bisa jadi enggak. Ya kan? Karena kenapa? Enggak ada yang mau beli lagi. Sama hal nanti mungkin prediksi saya adalah 10 tahun ke depan, Anda akan menemukan fenomena televisi itu adalah jadi barang yang langka. Karena kenapa? Ngapain pakai televisi? Repot banget. Jadi pakai apa? Proyektor. Semua pakai proyektor. Proyektornya lebih jernih daripada layar televisi. Ketika kapan? Ketika proyektornya sudah semakin canggih. Semakin murah harganya. Proyektor juga nggak menarik. Jadi pakai apa? Pakai hologram. Jadi televisi 3 dimensi. Anda nanti nonton televisi seakan-akan Anda berada di area atau di dunia tempat yang Anda tonton tadi. Kan nanti dia televisi 3 dimensi atau 4 dimensi. Ketika nanti Anda nonton Jurassic Park seakan-akan mulutnya si T-Rex tadi dekat dengan Anda, akhirnya Anda teriak-teriak seperti itu. Ya, contoh ya, contoh-contoh nanti. Kalau ada seperti itu, Anda melihat TV 2 dimensi jadi aneh. Kok ada orang dulu mau nonton televisi ya? Ya ada. Sama halnya ada yang mesti nyimpan televisi hitam putih di sini. Nggak ada. Kita nggak ada ya. Kok bisa ya orang nonton kok hitam putih? Ya, zaman dulu udah paten banget. Dulu saya masih kecil di kampung saya itu yang punya televisi nggak banyak. Nggak banyak. Jadi ketika ada tetangga saya punya video pakai kaset VHS atau beta, maka kalau kami mau nonton harus bayar. Ditarik Mas, nonton pakai video itu, pakai TV kecil, bukan pakai layar tancap ya, enggak. Pakai TV kecil itu bayar, masuk satu orang sekian puluh rupiah gitu. Zaman dulu udah banyak. Nonton satu video, nanti dia sewa video lain diputer, nanti kalau masuk bayar lagi sewa. Hari ini aneh Pak Roni ceritanya, nggak masuk di akal memang ya hari ini. Zaman dulu sangat masuk di akal. Itu shift dari sisi supply. Ada pertanyaan mungkin? Penawaran supply atas barang dan jasa bisa didefinisikan dalam perusahaan tersendiri atau dalam sekelompok perusahaan. Jadi sama. Kalau tadi permintaan ini supply ya, atau penawaran. Penawaran pasar berarti akumulasi dari supply yang ada ditawarkan oleh satu atau sekelompok supplier. Ini contoh jalur supply. Grafiknya dia berlawanan arah dengan grafik demand. Supplier akan memproduksi barang dengan jumlah angin semakin besar. Kapan itu? Ketika harga menaik. Slope kurvanya adalah positif. Kalau tadi demand kurvanya negatif, kalau ini slope-nya positif. Pertambahan ini mirip eksponensial ya. Arahnya mirip eksponensial atau gradiennya adalah gradien positif. Apa itu artinya gradien positif? Ketika harga naik, maka keinginannya mereka justru menjual dengan jumlah harga yang semakin menaik juga. Keinginannya si supplier. Lanjut. Nah, nanti akan terjadi pergerakan sepanjang kurva atau nanti pergeseran sepanjang kurva. Penjelasannya mirip yang tadi ya. Nah, seperti halnya permintaan atau demand, penting untuk dibedakan antara pergerakan kurva penawaran. Tadi kan kurva pembelian permintaan. Ini antara apa? Antara move dengan shift.
Kalau move itu berarti dalam satu kurva yang sama, hanya bergerak dalam sepanjang garis kurva. Kalau shift itu bergerak pindah ke kurva yang lebih luar, lebih keluar berarti lebih meningkat, atau ke dalam berarti lebih mengecil. Pengaruhnya juga sama. Kalau move lebih rata-rata adalah price, sedangkan shift itu adalah income, pendapatan atau kekayaan, preferensi, termasuk juga adalah price. Termasuk juga price bisa melakukan shift. Kapan itu price-nya? Kalau emang price-nya ternyata emang bersifat sangat jauh. Bersifat sangat jauh. Artinya di sini sangat-sangat tidak layak untuk dilakukan. Sehingga penyebab price juga bisa melakukan shift. Ada yang bisa ngasih contoh? Price yang bisa menyebabkan shifting, pergeseran satu produk, supply atau demand. Ada yang bisa ngasih contoh? Ada yang bisa ngasih contoh? Nggak ada. Ada yang pernah dengar istilah SLI? Ya minimal berapa detik yang lalu saya bilang SLI. Ada yang pernah tahu nggak SLI itu apa? Apa Mas? Mas Mirza, apa tuh SLI? Gimana Pak? SLI itu apa SLI? SLI ya Pak? Iya, lagi nyari. Mbak Yasinta atau Mas Arda Suryo Wicaksono, apa Mas SLI? Kurang tahu Pak. Nggak tahu? Iya. Ya, SLI itu sambungan telepon internasional. Jadi Anda nanti telepon ke mana? Ke Malaysia, Singapura, Timor Leste mungkin ya. Itu menggunakan SLI. Fitur ini hilang sekarang. Karena kenapa? Orang nggak pernah nelpon ke luar negeri pakai telepon biasa. 001 nanti plus 60 untuk Malaysia, 65 untuk Singapura, itu nggak pernah. Rata-rata orang hari ini telepon pakai WhatsApp. Kenapa? Karena price-nya mahal. Di sini price bisa memunahkan, menghanguskan, menghilangkan satu produk. Dia hilang karena kenapa? Karena price-nya mahal. Dia shift. Kalah dengan apa? Dengan WhatsApp. Ya kan? Dengan Zoom. Ya kan hari ini kan seperti itu ya. Bicara kuliah tamu dari Jerman pakai Zoom, pakai WhatsApp seperti itu. Udah hilang itu nanti SLA-nya. SLA kan cuma pakai suara. Kalau Zoom sudah kelihatan wajahnya ngantuk atau enggak. Udah ngantuk jam 9:09. Gitu ya. Oke, udah jam 9 lewat. Ada pertanyaan mungkin? Ini materi terakhir, masih banyak lagi. Pak, Nggak ada? saya ingin bertanya tentang produksi roti tadi, Pak. Gimana Mbak? Kan kalau di supermarket seperti roti-roti yang dijual itu kadang ada yang tidak terbeli ya Pak. Akhirnya Tidak terjual. Ya, tidak terjual. Akhirnya perusahaan mengalami kerugian. Kalau terus seperti itu, bukannya perusahaan akan bangkrut ya Pak? Tapi kenapa masih terus berproduksi gitu Pak? Oke, itu yang berhak menjawab dan paling cocok adalah Bu Reni. Beliau adalah dulu distributornya Sari Roti. Silakan Bu. Ini praktisi asli ini. Ya, suara saya kedengaran ya? Kedengaran Bu, kedengaran. Kedengaran ya. Ya, memang itu sih strategi harga ya namanya. Jadi perusahaan itu sudah berhitung. Justru kalau availability atau ketersediaan di toko itu habis, itu malah performance-nya jadi jelek.
Karena artinya sold out atau barang nggak ada. Artinya kalau barang nggak ada, maka konsumen kalau cari itu jadi nggak ada gitu. Nah, jadi strategi bed stock, itu namanya bed stock ya kalau roti ya. Strategi bed stock ini memang sudah direncanakan atau sudah diplanningkan. Jadi justru bed stock itu harus ada misalnya standarnya 5%. Gitu. Harus ada bed stock itu. Dan bed stock itu memang dibuang ya, tidak untuk dikonsumsi atau paling jelek biasanya untuk pakan ternak gitu kira-kira. Jadi perusahaan roti sih kalau memang benar ya, kalau memang benar ininya gitu, forecastingnya dan sebagainya, mereka ya susah rugi karena harga yang ditetapkan itu mungkin katakanlah ya 1 kilo roti 1 kilo terigu itu 7.000 katakan, 7.000 rupiah. Nah, 1 roti itu paling cuma berapa gram gitu. Misalnya 20 gram gitu. Itu sudah harga 5.000. Bayangkan berapa kali lipat gitu harga roti dibandingkan dengan harga bahan baku. Tentu saja itu tidak mempertimbangkan itu ya apa namanya investasi dan lain-lain. Tapi saya rasa namanya perusahaan roti itu susah rugi. Katakan kalau dilihat gitu ya jarang sih ada perusahaan perusahaan roti yang mereka tetap hidup saja. Prinsipnya selama orang masih butuh makan sih namanya roti nggak ini ya Pak, nggak akan mati itu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Aulia ya. Siapa tadi yang tanya ya Mbak Aulia? Iya Mbak Aulia ya. Bisa kasih, dipahami Mbak. Terima kasih Bu Reni. Ya Ibu, Bapak. Terima kasih. Ya, jadi di situ fokusnya adalah tidak mesti, justru dihindari jangan sampai orang kecewa untuk beli Mbak. Nah, nanti jadi memang sisa stok yang tidak terbeli itu nanti dimasukkan dalam istilahnya biaya overstock atau tadi istilahnya Bu Reni adalah bad stock seperti itu. Dia masukkan memang dalam komponen sebagai biaya nanti yang dipersiapkan untuk rugi, dia persiapkan untuk cadangan. Jangan agar apa? Agar nanti orang tidak kecewa ketika ingin mencarinya. Itu Mbak. Tenang aja Mbak, masih masuk angkanya. Masih untung dan untungnya banyak gitu ya. Jadi itu hanya sedikit mengurangi keuntungan banyak mereka. Nah, seperti itu Mbak. Gitu? Baik Bapak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin? Nggak ada? Udah mulai ngantuk? Ya, kalau gitu kita akhir ya kuliahnya sampai jam 9 lewat ini. Mudah-mudahan penjelasan malam ini meskipun sambil ngantuk-ngantuk bisa Anda pahami. Ini kita belajar masih dengan topik memahami bagaimana masyarakat dan juga industri bertransaksi ekonomi. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.